Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dapat apaan tuh ya? Biasa, hasil berburu lokasian lagi. Gimana? Ada deh rahasia. Yang jelas kita hari ini dapat 3 bilah pusaka yang nanti akan kita review. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sugeng dalu, selamat malam. Alhamdulillah kita bisa menyapa kembali sahabat-sahabatku semuanya di channel YouTube Beta Yuwana. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan 3 buah pusaka hasil hunting tadi siang. Nah, memang pusaka-pusaka yang kita dapatkan ada kalanya pusaka-pusaka itu dalam kondisi yang rusak atau kotor, tetapi beberapa pusaka yang kita dapatkan juga merupakan pusaka-pusaka yang layak untuk dikoleksi. Jadi hari ini kita mendapatkan 3 bilah pusaka dengan sandangan yang cukup seragam, yaitu ada 2 bilah keris dengan gaya warangka Gayaman Yogyakarta dan 1 bilah seperti ini ya. Nanti kita lihat isinya ini badik atau pisau atau pusaka apa, nanti kita review. Nah, untuk pusaka-pusaka ini kita dapatkan dari masyarakat untuk kita rawat ya, dan kemudian kita bersihkan. Kemudian nanti setelah jadi semua bersih, kita review lagi hasilnya seperti apa. Nah, pusaka yang pertama yang akan kita review yaitu pusaka ini. Untuk warangkanya ini sendiri bergaya Gayaman Yogyakarta. Peletnya cukup sederhana, jadi ada motif totol-totol warna hitam seperti ini. Jenis kayunya kayu timoho. Nah, ini masih orinya ya, kelihatan dari lubang gonjonya yang masih trep atau istilahnya masih sesuai dengan ukurannya. Nah, bentuknya seperti ini. Pendoknya di sini ada pendok belewah. Kalau kita dekatkan di sini terlihat ada ukiran yang cukup rapih ya. Jadi tatahannya cukup rapih. Nah, ini nanti untuk treatmentnya, untuk warangkanya bisa kita gebek ulang, atau minimal untuk saat ini kita lakukan pembilasan menggunakan plate G. Kemudian untuk pendoknya supaya lebih kinclong lagi, bisa kita lakukan treatment dengan cara menggunakan autosol. Kita gosok sampai bersih. Nah, ini mumpung ada plate G-nya, ini saya biasanya menggunakan seperti ini ya, plate G. Jadi ini bisa untuk mengkilapkan serta membersihkan yang berhubungan dengan kayu, batu, maupun jenis-jenis logam seperti stainless dan sebagainya. Tapi tidak untuk bilah pusaka ya. Kalau untuk bilah pusaka itu harus menggunakan minyak khusus. Ini bisa kita gunakan untuk membersihkan warangka yang terbuat dari unsur kayu seperti ini. Kita coba ya. Ini dikocok dahulu. Dikocok dahulu, semprotkan. Nah, setelah disemprotkan, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita gosok. Bisa menggunakan tisu atau lap, tapi hari ini saya menggunakan bekas masker. Jadi tadi kita pakai, daripada dibuang, sebelum dibuang kita gunakan untuk sebagai lap. Nah, nanti setelah kotor baru dibuang. Digosok saja seperti ini. Digosok sampai bekas kotoran maupun jamurnya itu ikut terangkat. Nah, digosok di bagian dedernya juga digosok. Bagian belakang ini kelihatan ya, ada busa-busanya. Kita gosok juga. Kita gosok. Ini yang di pendoknya juga nggak apa-apa. Biar kalau ada debu-debu atau bekas kotoran, karena memang lama tidak dibersihkan sepertinya. Istilahnya masih buluk, nah masih kotor. Kita bersihkan. Nah, ini kan kelihatan kotorannya tuh. Nah,
hasil akhirnya seperti ini, sudah kinclong lagi. Lah ini untuk dedernya juga deder lawasan ya, mendaknya juga mendak lawasan. Nah kita lihat bilahnya. Nah ini bilahnya, sebilah keris lurus sederhana ya, keris lurus sederhana seperti ini. Nah, untuk panjangnya kurang lebih sekitar 35 cm. Ya cukup standar lah untuk ukuran-ukuran keris pada umumnya. Untuk dapur pusakanya ini terlihat ya, ada pijetan, kemudian ada tikel alis, gonjonya seperti ini. Jadi kemungkinan keris ini berdapur jalak tilam. Nah, kebetulan untuk keris-keris atau pusaka berdapur tilam maupun jalak tilam akhir-akhir ini sering kali kita jumpai di masyarakat ya. Jadi memang mungkin sebagai pusaka dasar atau pusaka keluarga yang biasanya disimpan secara turun-temurun. Untuk pamor pusakanya memang belum kelihatan karena masih tertutup noda. Jadi perlu kita lakukan treatment, yaitu penjamasan atau pencucian pusaka. Kalau perlu sampai tahap mewarangi sehingga keluar pamornya. Cuma sekilas kalau kita dekatkan di kamera terlihat banyak ornamen warna putih ya di sini. Jadi kemungkinan pamornya ini pendaringan kebak. Karena full kelihatan putih di sekujur bilahnya sampai ke atas, bolak-balik seperti ini. Besinya juga bagus mengkilap, menandakan besi tua atau masir malelo. Ini kita simpan sebagai salah satu bentuk edukasi kepada generasi muda supaya bisa sama-sama menikmati dan belajar tentang Tosan Aji. Nah ini warangkanya nyenengke ya, warangkanya indah. Setelah digosok tadi menggunakan plate G, sedikit keluar warna aslinya. Menarik ya, tadi warnanya buluk, sekarang sudah kinclong lagi. Oke, lanjut ke pusaka kedua. Pusaka kedua yang kita dapatkan sama seperti tadi, warangkanya juga bergaya gayaman Jogja. Pendoknya juga bagus ini. Pendoknya ini bahannya seperti mamas ya, bahan mamas dengan ornamen ukirannya itu cukup rapih dan detail. Ini kalau sudah dibersihkan, sudah di plate G, digosok, wah lebih istimewa. Lah ini warangkanya ini karena kita dapatkan masih apa adanya, jadi masih buluk juga, masih terlihat ada jamur-jamur ini. Nah ini jamur-jamur. Nih, jadi yang seperti bedak ini jamur ini. Nanti segera kita plate G lagi, kita gosok sehingga nanti akan pelet atau ornamen yang ada di warangka ini, tekstur kayunya akan lebih muncul keindahannya. Kita gosok lagi, kita kocok. Nah, ini sudah disemprot ya, seperti ini keluar busanya. Nah, setelah itu kita gosok lagi menggunakan lap atau masker ini. Gosok-gosok. Untuk bilahnya kita treatment sendiri nanti. Karena penasaran juga nanti muncul pamornya seperti apa. Kalau enggak nanti kita bawa ke gombong pusaka untuk diwarangi menggunakan warangan cap kadal burik ya, yang sudah terbukti hasil warangannya bagus serta harganya ekonomis. Nah itu yang penting, harganya ekonomis. Jadi biar bisa menikmati keindahan pusaka tanpa harus mengeluarkan anggaran yang mahal. Jadi cukup murah saja dan terjangkau. Ini yang menarik warangkanya ya, satu set ini. Setelah kita treatment menggunakan plate G, digosok, pelet atau warna di kayunya ini muncul, serat-seratnya muncul. Wah ini keren.
warangka lawasan, kayu timoho dengan pelet yang bagus, indah ya, ini bolak-balik. Dedernya juga bagus, ini ornamennya, cukitannya itu dalam ya. Biasanya kalau memang deder-deder lamen itu memang lebih detail untuk proses pengerjaannya dibanding deder atau handle zaman sekarang yang ukirannya itu cenderung kaku. Kalau zaman dulu itu benar-benar mungkin pada saat pembuatannya benar-benar sepenuh hati, sehingga ornamen ukirannya itu betul-betul detail sekali. Kita lihat bilahnya seperti apa. Seperti ini. Ini menarik ya. Menariknya ini karena bilah ini sudah pernah diwarangi. Artinya bilah pusaka ini sempat dilakukan treatment, yaitu pewarangan. Walaupun mungkin ini warangannya warangan lama, sehingga memungkinkan untuk sedikit menutup noda-noda yang ada. Tapi kalau kita dekatkan seperti di bagian sini nih, nah ini nodanya atau karatnya masih ada. Nah ini kalau hal-hal seperti ini perlu kita treatment ulang. Jadi cukup nanti disetip aja, disetip pakai penghapus sampai benar-benar daki-dakinya bekas karat itu keangkat. Setelah itu kita beri minyak. Minyaknya menggunakan minyak pusaka. Ini ada yang menarik dan unik di bilah pusaka ini, walaupun pusaka ini pusaka sederhana, keris lurus biasa, tetapi menurut saya cukup unik. Kita dekatkan ya, mudah-mudahan kelihatan menariknya di mana. Nah, ini ke teksturnya, kalau kita rabah, ini seperti granjul-granjul atau pijetan. Kita miringkan ya. Nah, kita miringkan tuh kelihatan tuh. Jadi kerisnya ini tidak benar-benar lurus, tetapi seperti dipijit-pijit menggunakan ibu jari. Keris pijetan istilahnya seperti itu. Ini sebuah mahakarya leluhur kita yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana ilmu metalurginya sudah mencapai level yang luar biasa. Sebuah besi yang tercipta dengan cara ditempa dalam suhu yang tinggi, mungkin bara api ya, tetapi bisa dipijit-pijit menggunakan ibu jari. Wah, itu khasanah budaya leluhur yang sangat luar biasa. Ini menarik. Jadi kalau mungkin di kamera tidak begitu jelas, harus benar-benar dirasakan menggunakan ibu jari. Ini seperti pijetan. Jadi teksturnya itu ada beberapa sisi yang ke atas seperti tertekan, ke bawah ini benar-benar pijetan ini. Wah, keren. Kalau dapurnya, dapur pusaka ini karena cuma ada satu pijetan di sini, masuk ke dapur brojol atau pusaka berdapur brojol. Nah, untuk keris-keris atau pusaka berdapur brojol ini biasanya memang dimiliki oleh semua kalangan ya. Artinya setiap rumah dulu atau setiap keluarga memiliki sebuah pusaka berdapur brojol sebagai simbol kemandirian, sudah brojol, kemudian berusaha untuk mencari penghidupan yang baru, keris-keris seperti ini. Untuk pamornya, ini pamornya campur-campur ya. Jadi ada ngulit semongkonya, ini kulit semongko basicnya. Basicnya pamor ngulit semongko, cuma sudah mulai aus atau padas. Nah, secara kesimpulan, keris ini adalah keris yang bagus dan cukup layak atau pantas dikoleksi karena memiliki sesuatu yang tidak biasa, yaitu unsur pijetannya itu. Ada unsur keris yang dipijet atau pijetannya. Cukup layak untuk masuk ke gedong pusaka untuk kita koleksi, kita simpan. Mantap ini ya, hasil buruan kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kita dapat seperti ini. Ini masih apa adanya. Saya dapatkan masih ada tali rafianya seperti ini. Kemudian bentuknya cukup unik. Panjangnya hanya sekitar sejengkal tangan. Ini. Dedernya atau handle-nya bentuknya unik ya. Seperti naga ini mungkin ya. Seperti naga. Kemudian, ini ada yang menarik. Di belakangnya itu ada tulisannya, tulisan rahasia.
Saya dekatkan ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini, jadi semacam ada catatannya. Ada catatannya. Kita lihat ya, kita lihat di sini tertanggal 28 bulan 01/01. Mungkin ini tahun 2001 ya mungkin ya. Pada saat menulis ini. Kemudian ada nama Rasmana apa Rasman ini ya, kurang jelas. Harinya itu Minggu Wage. Keterangannya Subang, Jawa Barat. Wah, ini berasal dari Jawa Barat ini. Ada tulisannya ini. Subang, Jawa Barat. Kita lihat isinya ya. Bentuknya ramping kecil seperti ini, jadi menyerupai badik atau pisau kecil. Kalau kita lihat salah satu komponen dalam sebuah tosan aji, jika ini masuk kategori keris itu harus ada gonjonya. Kalau masuk kategori tombak harus ada istilahnya apa, mendaknya ya. Nah, ini nggak ada. Jadi bentuknya hanya sebilah dengan ukuran sekitar 15 cm langsung nyambung ke peksi. Jadi ini masuk kategori pisau atau pedang kecil atau mungkin badik. Tetapi karakter besinya ini terbuat dari besi aji, artinya ada bahan pamor di dalamnya. Ini saya dekatkan ya. Ini pamornya gajih atau pendaringan kebak. Nah, biasanya pusaka-pusaka seperti ini memang digunakan untuk ageman atau mendampingi si pemiliknya kemanapun beliau berada. Jadi ketika perjalanan jauh atau masuk ke dalam hutan atau tempat-tempat yang dirasa memerlukan pengamanan, biasanya menggunakan atau membawa benda-benda pusaka seperti ini. Ini cukup menarik sehingga bisa kita jadikan menambah wawasan ya. Kita simpan di galeri pusaka, di gedung pusaka. Nah, sahabat-sahabat Peta Yuwana, demikian review kita terhadap 3 pusaka yang kita dapatkan hari ini. Semoga semakin memotivasi kita, terutama para generasi muda, untuk terus menjaga serta mencintai benda-benda peninggalan leluhur, terutama tosan aji Nusantara. Terus sebarkan kebaikan dengan merawat, memberikan informasi yang benar tentang tosan aji, sehingga generasi-generasi muda akan semakin cinta dan mau merawat tosan aji. Sekian saya akhiri, semoga tayangan saya bermanfaat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.